Antum lihat karena azakumullah bagaimana caranya Pak Syir ini, Abu Umar, Allahul musta'an. Pada halaman yang ke-21 dia nulis sebuah bab atau sebuah pasal untuk Imam Samudra dan keluarga. Yang intinya karena azakumullah nasihatnya dia. Ini menggambarkan sikap dia, bentuk sikap dia terhadap Imam Samudra dan tindakannya itu. Ketika Anda baca nasihatnya dia ini karena azakumullah, saya langsung teringat ternyata model-model pemahaman insaf, adil, muwazanah atau semi-seminya itu ternyata masih ada. Ada yang membaca tadi? Iya gitu. Aku malas mau coba ya. Ada yang membaca nih? Hah? Saya kalau baca bahasa Indonesia dikeraskan, jadi nggak lancar. Ayo. Untuk Imam Samudra dan keluarga. Sebagai tambahan, catatan-catatan ini kami hadiahkan secara khusus kepada Imam Samudra yang tengah berada di balik troli besi, juga untuk istri dan keluarganya. Sungguh, kami sangat berharap bahwa dengan izin Allah, kemudian dengan segala tekad dan hasrat yang tulus, Anda bisa menemukan jalan yang tepat. Betapa seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Mas'ud, berapa banyak orang yang berniat baik tetapi tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Buku ini semoga saja bisa membantu Anda menemukan jalan tersebut. Kalau Anda memang betul-betul tulus hendak memperjuangkan Islam, sungguh pintu kebajikan selalu terbuka kapan dan dimanapun juga. Untuk itu, kami senantiasa mengharapkan agar Anda menyadari kekeliruan yang selama ini telah dilakukan. Mungkin kekeliruan itu bukan pada niat baik Anda, tapi pada cara yang ditempuh. Apa makna ini, ikhwan? Makna ucapan dia ini, ikhwan, ialah yang selama ini didengung-dengungkan oleh orang-orang yang gandrung dengan ulama Yordan terkait dengan mereka, bahwasanya mereka itu bukan terjatuh dalam khata'un fil manhaj, tapi khata'un fit tatbiq. Gitu. Bukan salah manhajnya, tapi salah penerapannya. Jadi mereka gunakan ketika sekali padanya kamu. Khata'un fit tatbiq. Diterapkan untuk dia juga. Mungkin kekeliruan itu bukan pada niat baik Anda, bukan pada metodenya kamu, prinsipnya kamu, tapi pada cara yang ditempuh. Caramu itu keliru. Wallahul musta'an. Ini kata-kata ini karena tina'azakumullah, kata-kata yang menunjukkan dia memahami bagaimana dan sejauh mana penyimpangan-penyimpangan yang diakibatkan oleh tindakan tersebut. Tandanya karena tina'azakumullah, antum baca tulisannya Salukman. Mereka adalah teroris, dibuktikan dengan detail oleh beliau di situ melalui buku Aku karya Imam Samudra tentang pemikiran takfir yang di kepalanya Imam Samudra, yang itu membuat terjadinya bom Bali pertama, bom Bali kedua. Bukan pembahasan secara tatbik, wahai Pak Syir, tapi khata'un wa khalalun wa kharabun fil manhaj, bobol manhajnya itu, sehingga menimbulkan tindakan yang keliru, yang anarkis. Saudara Imam, penjara bukanlah akhir perjuangan. Anda masih harus berjuang melawan segala pendapat, pemikiran, dan keyakinan keliru yang selama ini mengotori niat baik saudara. Bagaimana tidak? Betapa meruginya bila untuk mengakhiri masa hidup dalam bui pun Anda masih menyimpan hal-hal yang mengotori kesamaan Anda. Cobalah Anda terus menyadari bahwa kebenaran itu untuk selalu dikaji, dipelajari, dan taati. Jangan menganggap apa yang sudah saudara dapatkan selama ini telah sampai pada titik akhir, sehingga tak mungkin dikembangkan, diperbaiki, dan diluruskan. Dikembangkan, ya, cuman diperbaiki dan diluruskan. Wallahu alam, gimana cara pengembangan Imam Samudra ini, otaknya ini, bagaimana cara dia meluruskannya? Wallahu alam. Tarat saja
kita tidak boleh menganggap suci diri sendiri. Karena sikap itu merupakan penyakit yang paling berbahaya bagi seorang muslim, betapapun taatnya dia. Mungkin Anda sudah banyak berbuat untuk Islam, setidaknya menurut persepsi dan keyakinan Anda. Namun apakah berarti Anda tidak mungkin tergelincir? Ya, dia menyebutkan seperti itu. Sudah banyak berbuat baik untuk Islam ila akhir, walaupun dengan keyakinan kamu. Namun apakah berarti Anda nggak mungkin tergelincir? Untuk menyadari bahwa kita telah berbuat baik, betapa mudahnya. Tapi untuk menjadi sadar bahwa kita telah tergelincir, telah berlaku salah, memang sangat tidak mudah. Ketulusan niat jadi modal utamanya. Betapa banyak ahli ibadah yang tergelincir dan terpuruk dalam kehinaan karena melakukan sesuatu yang dianggapnya remeh dan sepele. Betapa banyak orang yang soleh atau bahkan orang yang berilmu yang terjerembab dalam kubangan dosa dan kemungkaran disebabkan hal-hal kecil dalam tanda kutip yang tidak pernah dipandangnya dengan sebelah mata pun. Untuk itu coba Anda tidak menganggap kecil sebuah kesalahan. Barangkali dengan menelah catatan-catatan ringan ini Anda bisa menemukan beberapa titik kesalahan dan kekeliruan yang semoga masih dapat diperbaiki. Agar kalaupun mau menjemput dalam waktu dekat dan usia itu mutlak tanah semata, Anda bisa berada dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada sekarang. Catatan-catatan ini kami utarakan bukan dalam keyakinan bahwa kami lebih baik dari Anda. Perhatikan ya, catatan ini kami utarakan bukan dalam keyakinan bahwa kami lebih baik daripada Anda. Tidak, sama sekali tidak. Namun karena memang Anda lebih dikenal, sehingga segala kekeliruan Anda pun bisa jadi lebih mudah terlihat. Sementara kami pun juga sadar, kami pun manusia biasa yang bergelimang dalam kesalahan. Dengan mencoba memberikan kemungkinan perbaikan diri bagi Anda, semoga Allah pun berkenan memberikan perbaikan pada diri kami. Tanazul ya Allah musta'an. Bayangan dia, kesalahannya imam ini ringan dengan bahasa yang kayak gini nih ya. Padahal kalau Anda membaca tulisan Syekh Luqman ketika membongkar fikrahnya imam ini amat sangat mengerikan ya karena mungkin sehingga tidak semata-mata melihat dari sisi pengobomannya itu, tapi dibalik itu kenapa dia sampai melaksanakan tindakan pengoboman bom Bali 1 dan juga bom Bali 2, dikarenakan fikrahnya itu yang amat sangat fatal ya. Allahul musta'an. Mungkin Anda atau siapapun juga terkadang bertanya-tanya, bukankah siapapun bisa berbuat salah dan keliru? Kenapa catatan-catatan ini selain sebagai kajian umum diperuntukkan secara khusus bagi seorang Imam Samud dan keluarganya? Bukannya kami beranggapan hanya Anda yang layak disebut sebagai pihak yang bersalah, sementara yang lain tidak. Tapi secara kenyataan Anda sudah menyuarakan apa yang dianggap benar. Selalu diungkit-ungkit baiknya gitu loh. Subhanallah. Tapi secara kenyataan Anda sudah menyuarakan apa yang dianggap benar, dan klaim Anda itu didengar oleh banyak orang, dan Anda berada di posisi akhir dari pergerakan jasmani, terkurung di ruang penjara. Dan secara kebetulan cukup banyak yang mendukung pendapat Anda. Serta secara kebetulan pula kami mendengar dan mengetahui sebagian langsung darinya, kami lalu mendapatkan beberapa kekeliruan itu termasuk dalam tulisan Anda. Maka kami sungguh berhasrat agar Anda bisa menyelamatkan diri dari berbagai kekeliruan itu. Semoga saja setiap muslim yang sempat terpengaruh hal-hal yang keliru itu dapat pula beringsut dari kekeliruannya mereka. Kami sadar bisa saja tulisan ini nggak sempat dibaca oleh Anda, karena bisa saja Allah menjemput Anda atau kami sebelum segalanya tuntas. Tapi kalau langkah kami terhenti oleh takdir, semoga Allah mencatat niat baik ini. Dan kalau Anda yang terhenti juga karena takdir sebelum membaca risalah ini, semoga keluarga Anda, istri, ibu, dan anak-anak Anda berkesempatan membaca dan menelaahnya untuk memperbaiki langkah perjuangan mereka di kemudian hari. Perjuangan. Saya mau tanya Evan, kira-kira kalau Anda membaca gaya seperti ini, pandangan kamu Imam Samudra itu kesalahannya segede gajah atau segede semut? Kira-kira dengan membaca keterangan seperti ini, dalam hati kamu itu tertanam kebencian kepada perbuatannya imam, ataukah polos-polos saja? Loh, ngaku Allah musta'an. Polos ya. Polos ya. Di sini tidak ada upaya yang namanya rudud alal khilaf, alal mukhalif. Bantahan kepada seorang mukhalif
dengan detail, dengan rinci, pada poin-poinnya, sebabnya kenapa, nggak ada. Bahasanya gitu aja. Kamu begini-gini, kamu salah, tadi kamu juga begini-begini. Kamu tuh begini keliru, tapi kamu juga begini-begini. Terus begitu. Turunkan, naikkan. Turunkan, naikkan. Turunkan, naikkan. Akhirnya dia menulis di bagian sampul buku ini. Terima kasih Imam Samudra. Dalam tanda kutip, betul ya ikhwan. Betul, belum tak. Di bagian sampulnya ini. Terima kasih Imam Samudra. Dalam tanda kutip. Paham tak ya? Di bagian khatimah ikhwan fillah azakumullah. Sebentar, mana tadi ya? Nah, dia bicara banyak begitu. Dia mengatakan setelah itu, dengan rombongan keteledoran dan cara seperti itu, rasanya wajar bila kita bersyukur seseorang Imam Samudra bisa lahir, hidup, dan kita saksikan peri kehidupannya. Betapapun telah merasakan kekeliruan yang telah dia lakukan, walaupun dia salah gitu, tapi syukur dia bisa lahir, hidup, selesaikan peri kehidupannya. Dia mengatakan, sebagai tokoh kontroversial, kami beranggapan Imam Samudra telah mewadahi harapan kita agar di kemudian hari lahir sosok Imam Samudra baru, namun tanpa kekeliruan yang menyesakan itu. Subhanallah. Dia mengatakan, artinya masih menurut kami, tanpa bom bunuh diri dan segudang pemikiran yang melatar belakangi aksinya itu, Imam Samudra adalah fenomena anak muslim yang sangat menghibur. Subhanallah ya. Nah, ini omongan apa? Anda ini dalam kondisi sedang membantah dia atau lagi apa gitu loh. Kalau memang kamu itu, wahai Bashir, ingin membantah Imam Samudra, babnya babur rudud, maka tindakan kamu ialah nasihat prinsipnya Ahlussunnati wal Jamaah untuk orang-orang yang menyimpang dengan pemikiran takfir ala Khawarij, gurunya Sayyid Qutbin tadi. Itu harusnya zikrul masawi bila mahasin. Kamu sebutkan saja kesalahan-kesalahan dia tadi dalam rangka supaya umat Islam itu tidak terpengaruh dengan pemikiran dan kekeliruan yang kamu anggap menyisakan itu, wahai Bashir. Bukan dengan kemudian menyebutkan kebaikan-kebaikan dia, ya menghiburlah, bersyukurlah, bisa lahirlah. Seolah-olah di benak kamu yang namanya Imam Samudra tokoh besar yang terjatuh dalam kesalahan saja. Bisa dijadikan tauladan asalkan jangan niru salahnya. La haula wala quwata illa billah ya akhana Bashir. Nah, apa kebetulan kamu Imam Samudra yang kamu junjung tinggi itu? Lah mending kamu sebutkan salafun saleh radhiyallahu taala anhum majma'in. Enggak butuh kita dengan Imam Samudra yang kayak gitu itu ya, akhi. Dalam rangka untuk membesarkan jiwa kita, menumbuhkan semangat ghirah Islamiyah kita, atau semangat perjuangan kita, atau semangat jihadnya kita. Enggak butuh. Ada apa ke Imam Samudra itu? Apa kamu kira nggak ada dari kalangan salafun saleh yang mujahidin? Apa nggak ada? Banyak, sambrek. Rasul saja sallallahu alaihi wasallam seorang rasul, seorang nabi, seorang mujahid. Semata-mata kamu membaca sejarahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam akan terpatri di hati kamu sikap ghirah Islam yang sangat kuat, pejuang yang tangguh, memiliki militansi yang tangguh dalam meneruskan perjuangan dakwah beliau. Ada apa dengan Imam Samudra itu? Yang kebaikan yang kamu anggap tadi itu, kalau benar ada segini dibandingkan dengan segudang kesalahan dia yang seambrek itu, yang didasari pemikiran yang menyimpang tadi. La haula wala quwata illa billah. Memang kalau
kamu kemudian ingin menyebutkan biografi, anggaplah kamu ini sedang nulis biografinya Imam Samudra. Ya bukan begini model judul bukumu itu, teroris lawan teroris. Kadang-kadang kamu ingin mengupas telaah dan renungan alat tiga buku yang terdahulu. Kalau kamu pengen nulis biografinya, kamu tulis tanggal lahirnya di mana, lahirnya gimana, masa kecilnya bagaimana, kehidupan dia masa kecilnya, bagaimana wataknya dia, sifatnya dia, bagaimana dia belajar di mana, ilmunya di mana, segala macamnya. Kamu bawakan siapa yang memuji dia, siapa yang mencela dia, itu biografi namanya ya akhi. Tarjamah namanya itu. Itu kemudian baru kamu sebutkan apa penilaian kamu kepada dia. Ini orang thiqah atau dhaif. Dari bukumu ini dan dari paling atasnya sampul itu, nampaknya kamu mengatakan dia itu soduk. Jika thiqah tidak, loh kenapa? Ada kesalahannya. Dikatakan dhaif, ya tidak, perjuangan dia itu menghibur kita. Thiqah bukan dhaif, bukan soduk. Dengan bahasa lain, terima kasih dalam tanda kutip Imam Samudra. Kalau dalam bahasa hadis, dihasankan hadisnya, bisa dipakai hujah untuk berdalil. La haula wala quwwata illa ya khana Bashir. Yang menguatkan alibi saya, orang ini masih membawa paham sururiyah gaya lamanya itu dengan insaf, prinsip adil. Muasalah ngapain dia? Ialah ketika dia mensikapi tulisannya Al-Ustaz Lukman Ba'abdu. Tamam? Malaikah. Halaman berapa ini? Nah ini dia. Dia yang namitina asyakumullah ketika mengulas bukunya Salukman, dia mengatakan mana tadi? Nah, buku ketiga muncul setelah buku pertama. Buku ketiga itu ialah mereka adalah teroris. Ditulis oleh seorang juru dakwah bernama Lukman Ba'abdu. Digelitik oleh keprihatinan yang begitu besar terhadap bahaya terorisme. Demikian menurut sangka baik kami. Memang bahaya terorisme ya akhi, Allah yahdik. Terorisme bahaya yang pemikiran gaya takfirnya Said Qutb, atau dalam bentuk fisik gaya bom Balinya Imam Samudra. Bahaya ya. Dengan mana yang itu? Teror yang baik itu kalau terornya untuk orang-orang kafir dalam lingkup jihad fi turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, kata Allah. Yang namanya irhab yang baik ialah menteror dalam artian menjelaskan penyimpangan ashabul ahwa'i wal bidah. Kalaupun dikatakan teror, ya, tapi itu yang baik. Antum lihat dalam bukunya Al-Irhab karya Syekh Zaid Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa ra'ah, di bagian akhir buku itu beliau terangkan macam-macam irhab. Anda paham ya? Dan yang dimaukan sama Ustaz Lukman ya, terorisme gaya imam ini. Beliau menulis berbagai bantahan terhadap tulisan Imam Samudra. Dilanjutkan dengan beberapa pembahasan yang saling kait dengan pokok permasalahan, termasuk menelanjangi kesesatan dan kekeliruan beberapa kelompok Islam yang diyakininya sebagai para pendukung gerakan terorisme. Beliau menukil penjelasan para ulama tentang kekeliruan beberapa kelompok itu. Ini kami anggap proporsional. Masya Allah. So. Lalu deh itu. Ini bedanya ya Pak. Saya ingatkan antum dengan gaya mereka ya. Ini bedanya kalau mereka berbicara tentang orang-orang yang menyimpang. Disebutkan dulu kejelekannya, terus kemudian diangkat. Yang kayak tadi kan, kamu tuh salah tadi, ya kamu tuh menghibur akhirnya gitu. Tapi kalau dia ini berbicara tentang Ahlussunnah Salafiyin, dibawakan dulu kebaikannya, gitu, sanjung tuh, ini profesional. Lalu dibawakan, digetno sama dia, itu lain ya ikhwan. Kalau yang pertama sebutkan dulu kejelekannya, kemudian dibawakan kebaikannya, orang langsung berpandangan ini orang baik. Gitu kan ya? Kalau kamu bawakan dulu kebaikannya, terakhir disikat semua kejelekannya, orang akan mengatakan ini orang jelek. Makanya para ulama ketika membantah prinsip muwazanah mengatakan, kalau kalian mau wahai sururiyun, bolehlah kami ikuti gaya kamu yang namanya muwazanah.
Kami katakan bahwasanya Said Qutb itu ya sastrawan terkemuka, ahli bahasa, seorang pejuang yang tangguh, berontak. Dan akhirnya, tapi dia itu memiliki pemikiran wahdatul wujud. Dia itu mencaci maki para sahabat, dia mengkafirkan para penguasa, mengkafirkan kaum muslimin. Mau kamu digitukan? Gimana jawabannya? Nggak bakal mau. Ini juga begitu kayaknya ya. Lalu secara pukul rata menegaskan bahwa mereka telah dalang-dalang terorisme di dunia. Ini perlu dikaji secara lebih mendalam. Dalam kurung. Lihat ini terusnya. Gaya bahasanya, cara penuturannya, dan model penukilannya mewakili sebuah pemikiran yang cukup melegenda di tanah air. Sebut saja Ja'fariyah. Kami sendiri menganggap pemikiran tersebut sudah musnah, namun ternyata pengaruhnya tidak sedemikian mudah lenyap. Ciri khas pemikiran Ja'fariyah ini bersandar pada klaim sebagai pemikiran Salafiyah atau Ahlus Sunnah. Sayang, tanpa sadar dengan sikap hulu. Bahasanya elek kabeh kok sedep pokoknya. Enggak ada kemudian ngomong gitu, fenomena Jamarto itu sangat menghibur. Enggak ada. Ya ada ya ikhwan. Tapi bahasa itu elek ya ikhwan. Dengan sikap hulu atau berlebihan yang dimiliki banyak oknumnya, akhirnya mereka menganut sebuah metode pembid'ahan dan vonis sesat secara membabi buta. Allahu a'lam. Nanti akan bahas ya, Pak. Berbeda dengan sikap dan cara yang dianut oleh ulama yang sering mereka jadikan panutan, seperti Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani rahimahullah, serta para ulama Ahlussunnah yang lainnya. Ulama tersebut tidak pernah mengotori majelis-majelis ilmu mereka dengan caci maki, ucapan kotor, dan menyebutkan kesalahan banyak orang, meskipun mereka terbukti sesat satu persatu, seperti layaknya dunia dalam berita yang biasa dilakukan oleh banyak kalangan Ja'fariyah dalam majelis-majelis mereka. Subhanallah ya. Anak baca ini, subhanallah, luar biasa. Berarti memang mereka ini kalau tidak asakumullah, di hati mereka itu masih umat. Dengan orang-orang Ja'far ini, saya katakannya Afan Bashir, ittaqillah. Dari gaya bahasamu, penuturan kamu, dan gaya kamu nasihat Imam Samudra, kamu harus sadar kamu itu ternyata masih mengidap penyakit insofnya sururiyah. Kalau kamu bicara tentang orang-orang yang menyimpang, halus bahasa kamu, lembut bahasanya kamu, dan di akhirnya kamu sanjung dia. Ketika kamu berbicara tentang orang-orang yang syiddatun, yang memiliki sikap keras kepada ashabul ahwa'i wal bidah, waktu itu, ini kan dia mengatakan zaman Ja'fariyah kan ya, waktu itu yang dikatakan sendiri sama Syekh Mubil bin Hadi wa Syekh Rabi, al-haq ma'ahu, bersama dengan dia, bagaimana saya katakan tadi, kamu bahasakan dengan bahasa yang keras, dengan bahasa yang tidak ada sanjungan sedikit pun. Allahul musta'an. Yang kedua, kalau yang kamu katakan ya akhi, dengan yang namanya paham Ja'fariyah, itu ialah apa yang telah berlalu, sebagaimana yang saya tuturkan tadi. Kita katakan ya akhi taqillah, itu bukan paham Ja'fariyah. Ja'far itu waktu itu sebagai tokoh legendaris. Saya katakan legendaris karena memang sekarang udah balik loh. Waktu itu sebagai tokoh ya, sehingga sangat kental dengan Ja'farnya itu. Padahal bukan dia saya sebagai saksi hidupnya yang di sampingnya dia dan juga para ustadz yang lainnya membacakan buku-buku yang saya gambarkan tadi itu ya fanatina azakumullah. Dan pernyataannya Syekh Mubil bin Hadi, al-haq ma'ahu ila akhirih, kemudian juga Syekh Rabi, bagaimana pembelian Syekh Rabi dan yang lain-lainnya. Tamam, ini bukan paham Ja'fariyah ya akhi, ini pemahaman dan prinsipnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Kamu harus tahu, sikap syiddah, sikap keras kepada ashabul ahwa'i wal bidah itu bukan aib, justru manqobah, keutamaan bagi orang tersebut. Antum lihat pembahasan Syekh Khalid di bukunya Ijma'ul Ulama al-Hajr wa Tahdhir min Ahlil Ahwa. Beliau bikin bab khusus ya ikhwan, dengan bab asyiddatu ala ahlil bid'ah manqabatun wa laysat madammah. Keras kepada ahlul bid'ah itu manqabah, keutamaan, bukan celaan.
Dibawakan sekian banyak contoh dari biografinya para imam besar pada masanya tentang masalah ini. Di halaman yang ke-38 sampai halaman yang ke-57. Pasal yang kedua. Sini. Sudah saya bawakan tadi, sekian banyak argumentasi, adilah yang ada itu, lengkap. Begitu. Mungkin saya husnudzon kepada Anda. Mungkin karena Anda termasuk salah satu yang digaprak sama dia, sehingga kamu merasa sakit hati, gak gelem ngoco. Kalau kamu yang kamu anggap di sini ialah bahwasanya kami ini ternyata sampai sekarang pun masih ikut dengan Ja'far, ini namanya khilaful waqi', menyelisih kenyataan yang ada ya akhi. Ente ini tahu berita apa enggak? Ngomong begini ini sadar apa enggak? Lagi gelendur apa lagi sadar? Betul memang kami dahulu bersama dengan dia ketika menerangkan tentang penyimpangan kalian yang ikut dengan rombongannya Syarif Hazza terkait dengan fikrahnya, insafnya, ala sururiyahnya dan ila akhirnya itu. Ya, kami bersama dengan dia waktu itu dan para ulama bersama dengan kami, Syekh Muqbil, Syekh Rabi dan juga yang lainnya. Kami akui kami sama dia dan kami yakin waktu itu kami alal haq dengan pernyataan Syekh Muqbil tadi, al-haqqu ma Ja'far. Hak bersama dengan Ja'far dan orang-orang yang di sekitarnya hendaknya ta'awun bersama dengan dia. Saya baca sendiri ini tulisannya akhi. Dan dengan argumentasi yang saya bawakan tadi, hak ma'ahu. Nah, ya, walaupun dia kadang-kadang juga agak sedikit kasar begitu, keras gitu, yang wataknya dia. Tapi secara prinsip itu benar. Saya paham ya. Kalau kamu mengatakan bahwasanya kami sampai sekarang masih bersama dengan dia, walaupun pasca jihad, fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salah besar ya akan Bashir. Tipe kita bukan tipe pembebek kayak ente ini. Alhamdulillah tipe kita ini bukan tipe seperti itu, tipe orang-orang yang betul-betul ingin mencari al-haq, mencari kebenaran. Kalau memang orang tadi yang kita anggap dulu sebagai tokoh harismatik, sampai sekarang juga kayaknya harismanya masih membekas sekarang Ikhwan. Gitu ya, aku kan ya. Iya. Kita katakan salah ya salah, menyimpang ya menyimpang. Para ulama menasihatkan tinggalkan dia. Sekarang siapa yang bersama dengan dia? Tidak ada. Tidak ada ya. Kemarin beberapa orang aja yang nggak ngerti permasalahan. Nggak ada yang sama dia. Tinggalkan semuanya. Kemudian yang namanya gerakan-gerakan jihad yang masa itu, tinggalkan semua, bubar semuanya. Dan banyak saksi-saksi hidupnya sampai sekarang ini. Bubar kabeh, wis urusannya. Buat semuanya. Dan dibuktikan dengan tindakannya ikhwan. Enggak cuma ngomong bubar tok. Diadakan yang namanya daurah tabligh apa di mana-mana, di Jawa, di luar Jawa. Menjelaskan tentang prinsip kita yang sesungguhnya, ketaatan kepada ulatul umur ila akhirih. Kemudian bagaimana tentang masalah jihad yang syar'i, kita bahas masalah itu. Kemudian bagaimana sikap kita mengenai orang kufar, kita bahas masalah itu. Wah, kata jelas gamblang, orang semuanya tahu. Bahkan orang-orang yang ikut dengan linknya kamu pun juga tahu. Jadi kenapa kok terus disinggung-singgungnya ikhwan? Karena mereka itu masih bergemuruh di depan mereka kepada kita orang ini. Karena hanya kita ya ikhwan yang bisa membongkar mereka ini. Allahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Dan ternyata ikhwan fillah azakumullah, sampai sekarang pun beberapa link-link mereka itu masih meyakini demikian. Menuduh kita sebagai khawarij. Mereka khawarij itu. Anak mikir dari sisi mana ya khawarijnya itu ya. Anak geleng-geleng kepala, akhirnya saya benar-benar apa kemudian dikaitkan dengan laskar jihad? Apakah dikaitkan dengan tindakan Jamarto sekarang? Kalau memang dikaitkan dengan laskar jihad, lagi garang-garangnya waktu itu, bolehlah kamu katakan kami khawarij. Bolehlah, tapi sudah taubat ya. Orang yang taubat itu kayak orang yang nggak punya dosa. Haram bagi ente untuk menyinggung-nyinggung masa lalunya. Sebagaimana ketika Nabiullah Musa menyinggung masa lalunya Nabiullah Adam yang dikeluarkan dari surga. Kata para ulama itu tindakan kekeliruan yang beliau taubat padanya. Nabiullah Adam mengatakan, wahai Musa, apakah engkau mencela aku atas sebuah tindakan yang Allah telah takdirkan sekian puluh tahun sebelum kamu diciptakan?
Artinya ada qadarullah ma syaa fa'al ya akhi. Kita bisa mengatakan demikian karena sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua apalagi itu sudah berlalu, dia akan berlalu. Selesai urusannya. Selesai ya akhi. Kalau kamu mengatakan ini sekedar praduga saja. Oh, karena memang Jamarto sekarang masih seperti itu, gaya-gayanya kayak gitu. Ya dia sekarang. Kita orang sudah nggak lagi bersama dengan dia, lepas. Nggak lagi sama dia. Wallahul musta'an, la haula wala quwata illa billah. Hakata ya ikhwan. Sebagai mereka masih demikian dan mereka juga mengesankan kepada masyarakat bahwasanya kami kita ini ikhwan Balilo dikarenakan Jamarto Balilo. Saya sebagai orang yang domisili di wilayah Stayung Gresik, tentu akan menceritakan tentang kondisi Stayung Gresik, kan gitu ya. Nah, tumbuh karepmu. Di sana itu ya kan namanya santer beberapa akhir yang lalu. Memang orang-orang yang Rafiq ini itu membicarakan di depan masyarakat umum tentang kita waktu itu. Mereka lihat di layar kaca Jamarto lagi zikir jama'i sama ilham. Ini dasar orang itu gak beres. Ya, kita orang yang sana itu. Tuh ustadznya sama ilham Sufi. Mana? Kayak dia ngerti ke Sufi. Allah musta'an. Kemudian apa namanya lagi ikut apa waktu itu deklarasi parpol apa gitu di Surabaya gitu. Kemudian di apa namanya mereka lihat sendiri itu diisukan jabat tangan dengan perempuan. Terus gurunya kayak gitu lagi muridnya. Meski biar ngerti jabat tangan sama perempuan tidak boleh, hukumnya haram. Ya dulu ngerti ya namanya ikut deklarasi parpol nggak boleh. Ada apa kok kayak gitu? Tapi terus di apa namanya dibegitukan untuk menggambarkan kita masih bersama dengan dia. Wala haula wala quwata illa billah. Perlu diketahui itu semuanya telah selesai dan berlalu. Biarkan dia dengan apa yang dia inginkan. Tambah gede duitnya. Kita teruskan perjuangan dakwah kita, meneruskan apa yang dulu pernah kita bangun, yang kemudian runtuh dengan tindakan kita sendiri. Teruskan perjuangan yang ada ya khana bin nasr. Artinya al-khulasah. Jadi kemana-mana nih ya. Artinya ya kawan, prinsip insaf wal muwazanah yang anak kira sudah nggak ada lagi di Indonesia ini. Ternyata masih juga diusung dengan gaya baru, dengan kemasan baru, dengan nggak begitu nampak lah. Tapi orang yang memahami betul secara masa lalu kan bisa mengatakan bahwasanya buku yang ditulis oleh Abu Umar Bashir ini, teroris melawan teroris, di bagian depannya, di bagian atasnya dikatakan terima kasih tanda kutip Imam Samudra, ini juga menjunjung dan mengusung pemikiran Sururiyah dengan bahasa lain, mengayomi ashabul ahwa'i wal bidah supaya jangan sampai tersentuh oleh rudud bantahan-bantahan Ahlussunnati wal Jamaah. Allahul musta'an. Dan yang terakhir ya ikhwan, kalau Anda membaca bukunya Ustaz Lukman, mereka adalah teroris. Jauh dari yang namanya gayanya Jamarto. Jauh, ilmiah. Saya nggak berlebihan ya ikhwan. Ilmiah. Adilannya sangat kuat diakui oleh mereka. Urusan kemudian dia dengan bahasa yang keras, labas, memang tempatnya perlu dikerasi orang kayak gini ini, supaya orang aja dan tahu bagaimana besarnya kekeliruan dan penyimpangan Imam Samudra itu. Nah kalau bahasa lembek kayak ente ini apa Bashir, sopo sing kemudian ngerti kesalahannya Imam Samudra? Allahul musta'an. Lengkap begitu. Kalau kemudian beliau merembet kepada pergerakan-pergerakan yang lainnya, ya wajar. Karena beliau hendak membongkar pemikiran dasarnya imam itu apa. Dibuktikan ternyata pemikirannya takfir begini. Akhirnya beliau sebutkan kronologi awalnya. Oh, takfir itu dari sini sumbernya, dari sini. Artinya imam itu ternyata sebagai wakil yang mengusung pemikiran sekian banyak kelompok yang ada. Yang itu irhabun fikri, teror pemikiran. Kalau imam irhabun jismani, yang namanya teror fisik. Kan begitu. Allahul musta'an, la haula wala quwata illa billah. Dari sebabnya juga teroris melawan teroris yang terlibat itu adalah teroris semuanya menurut Bashir hadza. Allahul musta'an ala kulli hal, fa nasallahu
Ini beberapa perkara yang sempat tersampaikan dalam waktu singkat ini, dan insya Allah besok Isya kita teruskan sedikit tentang bagaimana syubhat yang mereka lontarkan terkait dengan pembahasan sekarang ini. Baru setelah itu insya Allah kalau ada yang tanya dipersilakan bertanya. Nakafilahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu